Judul buku The Extreme Future, Masa Depan Ekstrim, Tren-tren teratas yang akan membentuk ulang dunia dalam 20 tahun mendatang, oleh James Kenton, PhD. Ringkasan singkat. Apakah Anda tertarik dengan masa depan industri Anda? Dari mana mungkin asal para pelanggan masa depan Anda? Bagaimana dengan karir Anda saat ini? Atau karir Anda berikutnya? Jika ya, The Extreme Future akan memberikan wawasan yang bisa membantu Anda mendapatkan jawabannya. Dunia terus berjalan di garis tipis antara terang dan gelap. Inovasi dan kemajuan medis ditanggapi dengan semangat yang sama oleh pelanggaran privasi dan meningkatnya ancaman ekologi dan teroris. Kecepatan perubahan bisa membuat sebagian besar orang kewalahan. Namun, futuris terkenal James Kenton, PhD, berada di garis depan perjuangan untuk memahami masa depan. Ini bukan hanya buku bagi para pemimpin bisnis. Memahami dan bersiap untuk masa depan dan belajar menggunakan alat-alat yang memungkinkan itu adalah tanggung jawab kita semua, demi kepentingan kita sendiri dan juga kepentingan masyarakat. Kenton memetakan sebuah jalan untuk mengarahkan Anda melalui perubahan-perubahan labil yang ada di depan. Masa depan ekstrim adalah panduan penting mengenai masa depan dan cara mengarungi tren-tren yang akan membentuk masa depan bisnis, pasar, dan masyarakat. Dia menantang kita bahwa dengan informasi yang benar tentang tren-tren masa depan, kita bisa mengarungi masa depan ekstrim. Dalam ringkasan ini, Anda akan belajar bagaimana perubahan iklim dan kebutuhan energi baru akan membentuk ulang planet ini. Bagaimana pergeseran tren-tren populasi akan mengubah angkatan kerja. Bagaimana tren-tren inovasi radikal akan menciptakan kekayaan pribadi dan keunggulan bersaing. Bagaimana kemajuan medis yang menakjubkan akan meningkatkan kehidupan masyarakat secara radikal. Bagaimana tren-tren terorisme yang berbahaya akan mengancam individu dan masyarakat. Bagaimana kebangkitan Tiongkok akan membawa perebutan kekuasaan global baru. Selamat datang di masa depan ekstrim. Masa depan kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, dan yang paling penting, masa depan dunia kita bergantung pada pemahaman baru kita tentang perubahan-perubahan besar yang akan terjadi kelak. Peristiwa seperti pemetaan genom manusia, berakhirnya perang dingin, kebangkitan Tiongkok, internet, globalisasi, epidemi atau wabah yang ada dan yang mungkin terjadi, serta sains aneh, berkontribusi besar pada kebutuhan untuk menemukan cara-cara baru untuk memahami masa depan. Kita menghadapi masa depan baru yang penuh dengan ketidakpastian. Jika tidak ada visi masa depan, tidak ada yang perlu dilakukan untuk mencipta. Ketiadaan suatu tujuan untuk dicapai akan mengakibatkan kegagalan. Ini adalah titik awal bagi semua bangsa, organisasi, dan individu. Misalnya saja tantangan John F. Kennedy untuk pergi ke bulan, seruan Ronald Reagan runtuhkan tembok ini untuk mengakhiri perpecahan Jerman, impian Martin Luther King Jr. mengenai kesetaraan ras, dan gerakan pembebasan tanpa kekerasan yang diusung Gandhi. Betapapun berbedanya orang-orang ini, betapapun berbedanya tujuan-tujuan yang mereka tetapkan, semuanya mempunyai satu kesamaan, suatu visi masa depan yang dinyatakan dengan jelas dan pemahaman akan tren-tren zaman yang memungkinkan masa depan ini menjadi kenyataan. Ini bukan hanya satu kekuatan, satu tren, namun pertemuan tren-tren
yang menciptakan masa depan. Pemikiran yang bertemu ini adalah inti dalam membuat perkiraan yang lebih baik. Beberapa tahun lalu, seorang mantan menteri perminyakan Saudi mengeluarkan apa yang sejak itu telah menjadi ramalan yang sering dikutip. Zaman batu tidak berakhir karena kekurangan batu, dan zaman minyak akan berakhir lama sebelum dunia kehabisan minyak. Ini sebuah keluh kesah, sebuah pengakuan bahwa akan tiba suatu hari pembalasan yang akan mengubah keseimbangan kekayaan dan kekuasaan global. Sebuah kebetulan geologi telah menjadikan gurun pasir yang luas di Saudi sebagai sumber nomor satu dari komoditas terpenting di dunia. Namun masa-masa indah tidak akan dan tidak mungkin berlangsung selamanya, dan dia tahu itu. Amerika Serikat mengimpor sekitar 12 juta barel minyak per hari atau sekitar 60% dari jumlah minyak yang dikonsumsinya. Pada tahun 1970, ketergantungan pada minyak impor hanya sebesar 21,5% dari konsumsi AS. AS adalah konsumen minyak nomor satu dunia, menggunakan lebih dari 26% dari minyak dunia. Jepang dan Tiongkok, dua konsumen terbesar berikutnya, bersama-sama menyumbang 13%. Sekitar 11% dari produksi minyak global ditujukan murni untuk menyediakan bensin bagi mobil-mobil dan truk-truk di tanah Amerika. Amerika menghabiskan lebih dari 25 miliar dolar per tahun untuk minyak Teluk Persia. Pada saat yang sama, Amerika Serikat hanya memiliki sekitar 3% cadangan terbukti. Membuka suaka marga Satuan Nasional Arktik untuk pengoboran akan meningkatkan jumlah itu sebesar hanya sepersekian dari 1%. Anda sudah bisa melihat betapa eratnya hubungan antara minyak, terutama minyak asing, dan apa yang kita anggap sebagai cara hidup Amerika. Ke depan, konsumsi minyak dunia mungkin naik sebesar 50% pada 2020. Dan Amerika Serikat diperkirakan memainkan peran utama dalam peningkatan itu. Jika Anda memandang kebutuhan negara-negara yang berkembang pesat dan haus minyak seperti Tiongkok dan India, serta negara-negara berkembang lainnya di Asia dan Amerika Latin, yang Anda hadapi adalah sebuah dunia energi yang tidak berkelanjutan.